Izinkan saya mengucapkan juga Gongsi Facai buat saudara yang merayakan Sin Yen Kuai Le Wan Serui. Tahun ini jadi tahun yang penuh berkah, tahun yang penuh keajaiban, tahun multiplikasi, tahun possibility. Yang percaya aminnya boleh yang paling keras. Jadi dalam kehidupan saudara. Minggu ini saudaraku kita masuk pada bagian yang kedua dari seri firman di bulan Februari ini. Apa saudara? Ada yang masih ingat? Berkat pasti di keadaan tidak pasti. Sebagian dari orang-orang mengatakan kepada saya, pastor ini masa yang gak gampang gitu. Sebagian lagi mengatakan kepada saya, makin lama kok tambah sukar gitu ya. Boleh gak jangan termakan dengan kata-kata semuanya itu saudaraku. Karena kadangkala seringkali ya saudara, apa yang terlihat berat tidak sungguh-sungguh berat. Saya ulang ya. Apa yang terasa berat belum tentu sungguh-sungguh berat. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di dalam masa berat ada berkat. Sekalipun di dalam masa berat ada berkat. Karena kadang ya saudara, kita itu seringkali tertipu dengan 5 panca indera kita. Kita tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu manusia. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ribuan tahun yang lalu saudaraku, bangsa Israel itu menghadapi satu musuh yang sangat berat. Begitu beratnya musuh ini sampai dari ketentaraan saudara, jajaran paling bawah sampai paling atasnya aja ketakutan. Dari prajurit biasa sampai jenderalnya, sampai rajanya aja mereka ketakutan. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Goliat. Goliat satu orang musuh yang terasa sangat berat saudaraku. Terlihat sangat berat. Tapi coba renungkan toh. Goliat yang dikatakan begitu berat dikalahkan oleh seorang anak muda. Gak pakai senjata lagi. Dikalahkannya bukan dengan pedang, bahkan bukan dengan tombak. Musuh yang dianggap sangat berat itu dikalahkan seorang anak muda biasa yang sama sekali bukan dari jajaran ketentaraan saudaraku. Dengan batu kali dan ketapel. Bolehkah sekali lagi saya mengatakan apa yang terasa berat belum tentu sungguh-sungguh berat. Apa yang kelihatan berat belum tentu sungguh-sungguh berat. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, bahkan toh kalau dikatakan masa yang berat, tetap ada berkat di masa berat. Oh aminnya boleh yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan yang sama yang sudah mengalahkan the giant. Dia masih sama kok saudaraku. He is the same God that will defeat your giants. Kalau saudara mau merenungkan ya, seberat-beratnya semua, boleh senggol kiri kanan katakan kamu hebat. Kita sudah survive masa pandemi. Yang mengerti katakan amin. Seberat-beratnya loh saudaraku, engkau melalui masa kerusuhan 98. Wow. Yang kita perlu belajar saudara, jangan fokus pada apa yang tidak pasti. Fokus aja pada apa yang pasti. Itu yang kita belajar minggu lalu. Karena kalau saudara mau fokus pada yang tidak pasti, minggu lalu saya karena khotbahnya di Soho ya, gak apa-apa ya, saya tarik kemarin ya, saya bawa ke sini sedikit ya saudara. Menurut saudara hal-hal apa saja yang gak pasti? Lihat kiri kanan saudaraku, depan belakang. Manusia itu gak pasti saudara. Kalau orang Jawa, saya gak tahu berapa banyak di sini yang orang Jawa ya. Kalau orang Jawa bilang itu esok dele sore tempe. Ini yang orang Jawa tahu saudaraku.
Pagi kedelai, sore sudah jadi tempe. Di zaman Yesus kita mengerti saudaraku, orang yang sama yang berkata Hosana bagi anak domba, keesokan harinya orang yang sama yang mengatakan salibkan dia. Jangan bersandar pada apa yang tidak menentu. Firman Tuhan kemarin mengajarkan ya, ayatnya 1 Korintus ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang tidak menentu? Seperti kekayaan. Kekayaan tidak bisa saudara pegang. Bahkan ketika saudara berkata kepada saya, pastor kekayaan sampai triliunan. Kemarin saya ceritakan saudara di Soho, satu juragan kripto. Kekayaannya mencapai 247 triliun. Besar apa besar? Besar. Dalam waktu begitu saja sekejap saudaraku kekayaannya habis, dia harus jadi tahanan rumah. Tidak menentu, nggak bisa dipegang. Apalagi hal yang tidak menentu. Berapa banyak yang sepakat situasi keadaan di sekeliling saudara tidak menentu. What's your point, pastor? Jangan dipegang yuk yang tidak menentu. Jangan dijadikan sandaran. Karena kalau saudara menjadikan sesuatu yang tidak pasti sandaran, kalau jatuh ya jangan kecewa gitu aja kan saudara. Lah udah tahu kok, kan tidak pasti, nggak bisa dipegang kan. Tapi berapa banyak dari saudara yang juga tahu, minggu lalu kita belajar, kita punya Tuhan yang pasti. Yang sudah terbukti, Tuhan kita pasti. Firman-Nya pasti. Perjanjiannya pasti, bersandar pada yang pasti. Dan yang namanya saudaraku Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Mau situasi keadaannya seperti apa? Justru saudara, di masa kelaparan Ishak loh. Di masa kelaparan yang begitu berat, Alkitab itu mencatatnya, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Terjadinya di masa yang baik kah? No. Poinnya apa, pastor? Mau masa baik, mau masa enggak baik, Tuhanmu pasti. Dia bisa mengerjakan keajaiban bahkan di masa sukar sekalipun. Pegang Tuhan yang pasti. Bukan hanya Ishak saudara, masih ingat gak kisahnya Yusuf? Melalui 7 tahun kelaparan, Tuhan justru angkat Yusuf tinggi, malah jadi Perdana Menteri. Masih ingat gak baru saja kita belajar kisahnya Daud? Menghadapi lawan yang begitu berat, seperti Goliat. Justru disitulah menjadi jalan Daud menjadi raja kok. Yang mengerti katakan amin. Faktanya ya saudara, waktu ke waktu, di masa berat sekalipun Tuhanmu pasti, dia masih mengerjakan keajaiban sampai detik hari ini. Pertanyaannya kita mau lihat nih, apa sih yang terjadi dalam kehidupan Ishak? Kita lihat ya saudaraku, Keluaran pasalnya yang ke-26, apa sih yang dilalui Ishak? Ayatnya yang pertama, ayat ini ngomong kayak gini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Timbul kelaparan saudaraku. Dan ayat ini ngomongnya gini, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat seperti apa yang terjadi pada saat itu. Alkitab mencatat saudara, ini bukan kelaparan yang pertama. Saudara semua bersama-sama kita pernah ngalami yang namanya pandemi, Pak. 1 kali pandemi aja udah cukup belum, Bu? Udah lumayan kan ya? Kebayang nggak kalau di sini dicatat ini bukan kelaparan yang pertama. Artinya saudara, kalau saya masukkan pada keadaan yang terjadi sekarang ini bukan pandemi yang pertama. Berarti terjadi pandemi yang lain, saudara bisa bayangkan seburuk apa keadaan pada saat itu. Satu saja sudah cukup meluluhlantakan ekonomi, saudara. Terjadi lagi, karena dikatakan bukan yang pertama.
Dan kalau saudara pengen tahu seburuk apa kejadian keadaan pada saat itu, Bu, dikatakan orang sekelas Isa sampai harus ngungsi keluar negeri, bukan kota. Dia harus pergi ke Gerar. Buat sebagian dari saudara yang mungkin masih belum memahami, saudaraku, di zamannya Abraham itu orang yang terkaya, saudaraku. Yang sampai disetarakan, ditakuti oleh raja. Diusir malahan, saudara. Karena kekayaannya bertumbuh menjadi begitu besar. Artinya Pak, kalau kita terjemahkan di zaman sekarang ini keluarga konglomerat. Kalau sekelas konglomerat aja sampai harus ngungsi, saudaraku, menurut saudara loh, pada saat itu buruk enggak keadaannya? Buruk sekali, saudara. Ini masa yang berat, masa yang enggak gampang. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-12, kita lompat ya. Kejadian 26 ke ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sampai di situ. Tadi kita sepakat kalau itu masa yang berat. Betul ya Pak? Alkitab di ayat yang pertama mengatakan itu masa apa tadi? Kelaparan. Kok bisa? Di masa kelaparan, saudaraku, Ishak menabur. Tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. How can it be? Saya tarik ini ya saudaraku, coba renungkan. Yang namanya masa kelaparan itu apa toh saudara? Masa kelaparan itu masa di mana saudara nabur tapi nggak panen. Make sense ya? Make sense ya? Itu masa kelaparan. Itu sebabnya kenapa terjadi kelaparan? Karena panennya gagal. Yang lain nggak ada yang panen, panennya gagal saudaraku. Tapi bagaimana mungkin? Lihat ini, di masa seperti itu Alkitab mencatat ada satu orang namanya Ishak, dia nabur tahun itu juga nuai 100 kali lipat. Berapa banyak dari saudara yang seperti saya, kita jadi bertanya-tanya dong, apa rahasianya, kan gitu. Mau dong, yang lain panen gagal kok yang ini nabur nuainya 100 kali lipat. Coba saudara, perhatikan. 2, 3 yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab. Tahukah saudara, Ishak punya Tuhan yang pasti. Sebagian dari saudara, kita kadang meremehkan kata ini loh. God bless you. Kita get used to it. Kita dengar kata Tuhan memberkati itu kayak udah biasa di lidah. Tapi tahukah saudara, Ishak menuai 100 kali lipat di tengah situasi yang sukar sebab ia diberkati Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Lihat depan belakangmu, katakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Ada berkat Tuhan yang membuat Ishak kuat di masa yang sukar. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ketika Ishak menuai 1 kali, saudaraku, dia nabur, dia nuai 100 kali, menurut saudara itu tuaian yang banyak enggak? Banyak. Tapi saya rasa itu hanya cukup membuat dia menjadi kaya. Coba renungkan saudaraku. Setiap ayat itu punya kedalamannya. Kalau dia hanya ngalami multiplikasi 1 kali itu saja, dia jadi orang kaya betul. Tapi ayat ini ngomong, kian lama kian kaya, berarti kan bukan cuma 1 kali. Ditambah lagi, menjadi sangat kaya. Berarti bukan 1 kali, bukan 2 kali. Dan boleh saya tanya Bu, terjadinya di masa baik? Terjadinya ketika semuanya serba baik? Saya berdoa engkau bisa melihat ya saudaraku, jangan bergantung pada faktor yang tidak pasti. Come on. Kalau yang saudara lihat faktor yang tidak pasti, hidupmu akan diombang-ambing.
Maaf saya harus mengatakan ini, mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik, dari zaman ke zaman, sejak dari zaman dulu sampai detik hari ini Pak, Tuhanmu pasti. Dia tetap saja punya cara untuk memberkati pribadi lepas pribadi lepas pribadi. Orang-orang yang bersandar, orang-orang yang berurusan, orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhanmu pasti. Itu sebabnya ngelihatnya jangan pada yang gak pastinya, tapi pelajari perjanjiannya yang pasti. Boleh gak? Saya mengajak, ada muncul orang-orang Kristen di tempat ini ya saudaraku, yang hidupnya tidak ditentukan pada keadaan di sekelilingnya loh. Karena capek gak sih saudara kalau hidup saudara lihat kiri kanan terus gitu, capek gak sih? Orang kanan saudara kanan, orang kiri saudara kiri, orang maju saudara maju, orang mundur saudara mundur lah, terus gimana? Capek loh. Pegang yang pasti-pasti aja, kenapa? Hah? Kalau kita sudah tahu situasi dan kondisi itu tidak pasti, kenapa fokus ke sana? Pelajari firman-Nya, pelajari perjanjiannya, setia lakukan itu, terus dengan iman pegang, berjalan sesuai ketetapannya. Oh, yang saya kenal ya saudaraku, dari sejak pertama kali saya kenal Tuhan saya, sejak dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhanku tidak pernah melupakan perjanjiannya. Gunung boleh bergoncang, bukit boleh beranjak, tetapi kesetiaannya tinggal tetap sampai selama-lamanya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat, kalau kita sudah tahu itu saudaraku, kita mau belajar, jangan yuk perhatiannya dan fokusnya teralihkan pada yang tidak pasti. Jangan perhatian fokusnya, oh kalau ya selama masih ada bos yang selama ini mengangkat saya, ya saya aman. Kalau sudah nggak ada lagi ya, wah saya pasti hancur. Manusia kan terbatas. Kalau selama situasi kondisi politik baik ya kita aman. Kalau kondisinya nggak baik ya kita nggak tahu gimana. Situasi dan kondisi berubah saudara. Nah kita tuh kepingin belajar, apa sih yang membuat Ishak ini kok bisa ya Pak, di masa yang tidak pasti, yang masa yang berat itu, kenapa? Kok yang lain panennya gagal, dia menuai 100 kali lipat, kan itu yang kita pelajari. Tadi kita melihat, yang pertama nggak bisa tidak saudaraku, ada berkat Tuhan. Tapi sadarkah juga saudara, yang kedua, sikap hatimu menentukan hasil akhirnya. Saya melihat saudaraku, di tengah kesulitan itu yang saya tahu ya, Ishak bukan menyerah. Di masa berat itu Ishak bukan tertunduk. Karena ada orang-orang di sini di masa berat, habis mentalmu saudaraku. Di masa berat tawar hatimu. Berapa banyak yang seringkali bahkan sudah menyerah sebelum bertanding. Tapi yang saya tahu, saya melihat responnya Ishak menentukan hasilnya Pak. Seperti apa responnya Ishak? Mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Saya perkatakan pribadi lepas pribadi di tempat ini ya. Ada orang-orang yang mentalnya kuat di masa-masa yang sukar. Ada orang-orang yang responnya benar di masa yang sukar. Ada orang-orang yang memutuskan tidak menyerah di masa yang sukar. Berarti kalau seperti itu Pastor, sekarang kita belajar bagaimana nih kita bisa punya mental yang benar di masa sukar. Alkitab ngajarin seperti apa Pastor? Ketika kita sedang ada di masa sukar, kita mesti punya mental kayak apa? Kita buka yuk, Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4 ngomong gini saudaraku, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, saya tanya, peperangan itu masa yang sukar apa masa yang gampang? Berat ya. Apabila engkau berperang melawan musuhmu, nah di masa yang berat itu, ditambah lagi, engkau melihat kuda dan kereta. Kuda dan kereta itu gimana saudara? Prajurit kalau perangnya ngelawan kuda sama kereta itu kalah kelas saudara. Sudah di masa berat kalah kelas. Bukan cuman kalah kelas, tentaranya lebih banyak daripadamu, kalah jumlah. Jadi kalau saudara ada di masa yang berat, saudara ada di masa yang bahkan secara level
kita tuh nggak menang gitu. Pertandingan kita itu nggak menang. Bahkan secara jumlah kita kalah. Artinya dari segala sisi kita tuh nggak menang. Tuhan ngomong apa saudaraku? Sama-sama yuk. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Nya-en kecil. Artinya jangan takut dengan semua situasi itu. Pastor kok bisa nggak takut? Loh, orang kenyataannya kayak gitu ya takut tuh pastor. Ya betul. Tapi ada alasan kenapa engkau nggak harus takut. Lihat sebab apa saudaraku? Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir, Dia menyertai engkau. Artinya apa? Kalau dulu Dia sudah menolong engkau, masa kali ini juga Dia tidak menolong engkau? That's the point. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah saudaraku. Saya itu banyak mendengar, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu jemaat dan dia menceritakan bagaimana dia ditolong Tuhan saudaraku. Saya mengatakan kepada ibu ini, jangan lupa ya Bu, rasanya ditolong Tuhan. Karena banyak orang pernah ditolong Tuhan, ketika ngadepin masalah lagi, lupa pernah ditolong Tuhan. Kenapa saudara jangan takut? Karena pada saat itu saudara takut, tetapi Tuhanmu tidak melepaskan engkau. Engkau pernah dilepaskan dari Mesir. Kali ini pun Dia masih Tuhan yang sama yang tidak akan melepaskan engkau. Tangannya masih sama yang akan menuntun engkau. Masa pandemi saudaraku. Oh, senggol kiri kanan. Katakan kepada orang di kiri kanan saudara, congratulations. Kenapa? Maaf Bapak Ibu. Maaf. Di masa pandemi kemarin banyak loh yang couldn't make it sampai hari ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Tapi hari ini, the fact that you are here, congratulations. Tangan Tuhan tidak melepas engkau. Boleh nggak Bapak Ibu? Jangan jadi orang Kristen yang gampang lupa yuk. Engkau pernah ditolong Tuhan. Kalau kali ini pun kau mengalami hal yang begitu berat, Tuhanmu belum berubah. Itu yang saya tahu. Manusia bisa berubah, Tuhan tetap sama. Bahkan ayat ini berlanjut saudara, kita lihat yuk. Ayat ini berlanjut ke ayat yang kedua ya, kita baca ya. Ayat kedua ngomong gini, apabila kamu menghadapi pertempuran, nah ini saudara. Kita mesti gimana nih? Di tengah masa berat itu kita mesti gimana? Maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Kalau zaman sekarang seorang pendeta. Pastor, terus gimana? Saya bukan pendeta, Pastor. Saya boleh tanya saudaraku, kira-kira kalau pendeta tampil seperti saya datang gini, apa yang saya lakukan? Apa saudara? Firman disampaikan ya? Betul ya? Firman disampaikan. Sama, di zaman itu juga sama. Di masa yang berat seperti itu, firman harus disampaikan. Artinya apa Bu? Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Masalah banyak orang sudah masanya berat Bu, yang didengar bikin semakin berat. Berapa banyak jujur ayo, kemarin masa pandemi, saudara dengarnya yang mana? Waduh, tambah banyak nih yang meninggal. Waduh. Yang mana? Alkitab berkata, di masa seperti itu, suruh firman yang berbicara. Jangan dengar berita-berita yang bikin tambah berat. Terus bicaranya apa? Dengar hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu. Jangan takut. Jangan gentar, jangan gemetar. Kenapa? Saudara takut, saudara gentar, saudara gemetar, saudara lemah hati. Masalahnya nggak hilang. Masalahnya tetap Bu, tambah berat gitu aja. Tapi ayat keempat mengatakan, yuk sama-sama kita baca 2-3. Sebab Tuhan Allahmu Dia yang berjalan menyertai engkau. Once again dia ngomong, aku Immanuel.
Aku Immanuel. Kita ketawa waktu kita baca kisah murid-muridnya, ketakutan pada saat Yesus tertidur. Masih ingat kisahnya saudaraku? Murid-muridnya diombang-ambingkan, ombak, ketakutan, sedangkan Yesus ada di sana tertidur dengan nyenyak. Kita tertawa, kita bisa ngomong, ih keterlaluan ya ini murid-murid ya. Tapi jujur loh, berapa banyak kita yang sama? Kita lupa, kita berjalan bersama the God of miracle. Pastor, apakah itu artinya saya nggak boleh takut? Ya takut mah manusiawi aja saudara. Nggak dibolehin juga saudara takut. Emangnya saya bisa melarang saudara untuk takut? Tapi setidaknya ketika kau takut itu sadari ini. You are not alone. Saya nggak bisa ngelarang saudara untuk takut. Tapi bersama saudara pada saat saudara takut itu, sadari kebenaran ini. Immanuel, Tuhan semesta alam menyertai engkau. Dan hebatnya saudara, Tuhan itu berjalan bersama dengan engkau tuh bukan cuma nganggur saudaraku. Dia bukan cuma topang tangan aja saudaraku, dia bukan santai-santai. Dia berperang melawan musuhmu. Yang menyertai engkau, tidak membiarkan engkau berperang sendirian. Ketika dia berperang, lihat, dengan maksud memberi kemenangan kepada engkau. Tepuk tangannya boleh sekali lagi, lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Dia bermaksud memberi engkau kemenangan. Jangan menyerah, jangan mundur, maju. Di masa-masa berat ya saudaraku, pernah dengar lagu ini enggak saudara? Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Apa? Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Kita tuh sadar, kita terbatas. Tuhan yang perang. Tapi di tengah Tuhan perang, kata-kata saudara ini menentukan. Boleh enggak bersorak bagi kebesaran Tuhan? Cheering him out. Tuhannya mah sudah pasti saudaraku. Kitanya nih loh yang seringnya ngomong, Tuhan bisa gak ya? Bisa gak ya? Kira-kira gimana ya? Ayo cheering him out. Ayo bersorak buat namanya Tuhan. Itu yang dikatakan Mazmur 27 saudaraku. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadepin. Saudara takut toh bantu apa sih? Kalau saudara takut masalah saudara selesai, go ahead. Tapi ketakutanmu mengecilkan kekuatanmu. Sedangkan kau membutuhkan kekuatan terbaikmu untuk melawan masalahmu. So now, bangkit. Lihat, tegakkan kepala saudara. Jangan tertunduk, hadapi lawan saudara. Sadari. Engkau punya Tuhan yang tidak meninggalkan engkau. Dia berperang bagi engkau. Dia berperang untuk membawa kemenangan. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Pastor, sekarang saya masuk lanjutan ya saudaraku. Bagaimana kita bisa punya mental yang kuat? Kan gitu. Kita sudah tahu tuh di tengah masa seperti itu mental kita menentukan. Nah pertanyaannya gimana kita bisa punya mental yang kuat? Mental kuat itu berjalan paralel dengan iman kuat saudara. Saya ulang ya, mental kuat berjalan paralel dengan iman kuat. Artinya saudara harus membangun imanmu. Bekerjalah untuk membangun iman. Berkali-kali saya mengatakan ini saudaraku, kehidupan kita ini the race of faith. Pertandingan iman Pak. Tinggal imannya kuat apa imannya lemah Bu? Masalah mah ada terus. Jadi masalah itu bisa saya katakan faktor yang pasti di dalam kehidupan saudara. Dia ada terus.
Saudara mau seperti apapun, masalah itu tetap ada kok. Saudara sudah ada di atas pun masih ada masalah kok. Trust me, bukan ada di atas nggak ada masalah, ada di bawah masalah terus, enggak juga. Mau di bawah mau di atas Pak, masalah ada terus. Lah kalau masalahnya sudah pasti, daripada kita bergantung pada ini masalah, mau dibangun aja kekuatannya. Kan gitu. Nah, gimana pertanyaannya, gimana cara kita bisa membangun kekuatan? Kekuatan paralel dengan iman. Gimana cara bangun iman? Semua tahu dong, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Lihat kiri kanan lagi guys, saudaraku, lihat kiri kanan, senggol, katakan, ayo baca firman. Ini pendeta yang satu ini cerewet terus. Ayo baca firman. Ya memang saudara nggak ada cara lain. Ayo dibaca firmannya. Saya pernah menyampaikan kepada saudara bagaimana cara Pastor Joe di tengah jalan ketika membangun tempat ini. Saya itu belajar dari suami saya, saudara. Setiap pagi suami saya tuh nggak akan turun dari ranjang sebelum dia kerja firman. Maksudnya gimana, Pastor? Pagi hari yang dilakuin Pak Joe itu nggak ada yang lain. Pagi hari, setiap pagi tanpa terkecuali, pagi hari saudaraku, dia akan kerja firman. Kerja firman itu kayak apa tuh Pastor? Dengar. Terserah saudara, ada di antara saudara yang lebih suka baca kan? Tapi ada kebanyakan lebih suka dengar. Nggak terlalu suka baca. Buat saudara yang suka baca. Buat saudara yang lebih suka dengar khotbah. Kenapa? Karena itu seperti kayak ngumpulin amunisi itu loh saudara. Saudara kan mau perang toh? Saya tanya, ada nggak orang perang di tengah peperangan baru ngumpulin amunisi? Enggak. Saudara di tengah perang baru ngumpulin amunisi itu terlambat. Saudara ngumpulin amunisi kapan? Di keadaan baik. Di keadaan itulah saudara ngasah pisau saudara. Di keadaan itulah saudara mempersiapkan semua amunisi saudara. Kerja firman. Itu bukan di saat kita punya masalah Pak, sudah terlambat. Di tengah masalah ya Pak, amunisinya keluarin. Itu. Bukan ngumpulin amunisi, ngumpulin sebelum masalah. Setelah masalah datang, keluarin tuh amunisi, serang saudaraku. Nah amunisinya apa? Tuh. Di tengah masa-masa di mana saudara sudah tidak kuat. Di tengah masa-masa di mana saudara sudah tidak punya kekuatan, saudara bisa ngomong, pencobaan yang terjadi dalam hidupku tidak akan melampaui kekuatanku. Kalau saudara nggak ngumpulin amunisi itu, terus keluarnya apa? Nggak ada. Yang ada di tengah masalah itu saudara, habis aku. Dan nggak bisa aku. Itu amunisi saudaraku. Di tengah di mana saudara melihat sudah tidak ada jalan keluar, amunisi itu akan berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu amunisi. Harus diisi toh. Kalau enggak kan enggak ada. Saudara enggak ada input, enggak ada output kan. Nah kalau enggak ada input, outputnya apa? Tergantung input yang dimasukkan Bu. Kalau inputnya ketakutan ya outputnya kata-katanya kan habis. Sudah. Tapi yang saya lihat dari Pak Jo, kenapa dia kuat saudara? Kenapa dia kokoh? Kenapa gedung ini jadi saudara? Karena amunisinya benar-benar dipegang kuat. Kerja firman. Kerja firman, gak ada cara lain. Kerja firman. Pastor, memangnya rahasia orang Kristen itu cuma itu aja? Iya. Itu aja gak dilakuin kok. Mau minta yang lain. Lah mau gimana? Saudara mau kasih saya yang lebih hebat-hebat lagi. Ya, disuruh doa, disuruh baca firman, puasa aja gak dilaku-lakuin kok. Gimana? Terus saya tuh kadang ngelus ini loh saudaraku. Gimana ini? Lah, di dalam pertandingan iman saudara nggak ada cara lain tuh. Ya itu tuh, rahasianya tuh itu.
Lah kalau itu aja saudara nggak mau ngelakuin, gimana caranya kita bisa menang di dalam pertandingan iman itu? Makanya tidak heran di masa pandemi kemarin banyak yang rontok. Karena itu saudaraku. Kita waktu itu masih ingat gak ya, kita gencar ngomong gereja onsite gitu kan. Sebenarnya itu bukan onsite atau online-nya saudara. Tapi kerja firman ini loh. Masalahnya ketika saudara online kan disambi. Online anaknya nangis, lari, balik-balik lagi tadi sampai mana ya? Masih puji Tuhan balik-balik lagi dimundurin kan supaya denger. Enggak, puji Tuhan cepet selesai kan gitu. Nah gimana? Nah akhirnya kan gak masuk toh Pak. Sekarang kalau di sini saudara duduk, kenapa onsite itu kenapa Pak? Di sini saudara mau makan kan sungkan. Dan saudara mau ngobrol sendiri sungkan. Mau cetak-cetak handphone pendetanya ngomong, jangan handphone. Kan gitu. Mau gak mau kan dengerin. Dari yang saudara dengerin setidaknya sekian persen kan masuk. Nah, itu Bapak Ibu. Hari ini ya saudaraku, belajar yuk. Kerjakan yuk. Boleh gak? Minta tolong ya saudara. Satu yang pertama, ini senjata saudara. Bukan pedang, bukan tombak. Yang pertama, beli Alkitab. Zaman sekarang saudara bahkan gak harus beli. Buka handphone, download Alkitab. Oke? Nanti kalau memorinya habis, yang dibuang jangan Alkitabnya. Sedih loh saya sudah. Dari semua gamenya dipertahankan. Ini ya Alkitab lumayan besar, buang. Jangan ya Bapak Ibu, download Alkitab. Terus yang kedua, cari Alkitab setidaknya dalam 2 bahasa Bapak Ibu. Oke? Pastor, kita harus mempelajari dari bahasa aslinya. Ya kalau saudara bisa bahasa Ibrani sama Yunani ya mau enggak aja saudaraku. Saya silakan. Tapi setidaknya kalau saudara nggak bisa bahasa Ibrani dan Yunani, bahasa Inggris. Karena itu langsung terjemahan yang paling ininya dari bahasa Inggris. At least 2. Saya kasih bekal lagi mau. Cari concordance. Concordance itu apa, Pastor? Google. What is concordance? Nanti keluar semuanya sudah. Pastor ngapain saya punya concordance? Saya bukan pendeta. Saudara, di saat saudara takut ya, saudara ketik di concordance, takut. Keluar semua ayat itu tentang ketakutan. Pada saat kau takut, ayatnya bicara apa? Baca tuh satu-satu. Katakan pada dirimu sendiri. Itu cara kerjanya. Ini yang paling dasar dulu ya. Nanti satu kali tertarik gak saudara belajar? Nah, belajar ya. Saya kasih 3 dulu aja deh senjatanya. Apa tadi? Download Alkitab. Setidaknya 2 bahasa. Cari concordance. Itu dulu. Jadi nanti pastor, berarti cara kerjanya concordance gimana? Ketika saudara mau cari tentang berkat ya, gimana hidup diberkati, ketik aja berkat, keluar semua tuh. Nanti saudara pelajari. Lah belajarnya gimana pastor? Belajar tuh gampang loh saudara, dibaca. Gak bisa saudara bakar, diminum gak bisa. Tapi ketika saudara baca, itu nanti akan muncul saudaraku. Ada kayak petunjuk-petunjuknya, satu demi satu nanti saudara akan belajar. Oh ternyata orang kalau mau diberkati itu kayak gini. Oh ternyata untuk diberkati itu gak boleh kayak gini. Yang disuruh lakukan, yang dilarang jangan dilakukan, kan gitu. Semakin nanti saudara detail, teliti, satu persatu saudara pelajari, semakin nanti saudara dijagai oleh firman itu. Itulah kerja firman. Saudara sedang ada di dalam keadaan yang berat nih ya. Saudara tak mau tahu cara kerja firman? Tahukah saudara, apa yang kau alami sudah dialami banyak orang sebelum saudara. Alkitab berkata, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Senggol kiri kanan, sesama biskota dilarang saling mendahului. Saudara gak sendiri. Jangan merasa saudara yang paling berat. Yang sepakat katakan amin. Zaman dulu juga sudah terjadi. Nah terus gimana pastor? Kenapa kok firman bisa menolong saya? Nah dari orang-orang yang sudah ngalami itu, belajarlah.
Baca kisahnya. Apa yang dia lakukan yang membuat dia keluar dari masa sukarnya? Apa yang tidak dia lakukan yang membuat dia hancur? Pelajari. Itulah kerja firman. Sama seperti saudara kerja di dalam kehidupan sehari-hari. Malas kerja kan hasilnya sedikit. Sama. Saudara malas gali kan juga hasilnya sedikit. Kekuatannya sedikit. Imannya kan gak bisa bertumbuh. Nah, sama. Itu sebabnya yang pertama saudara, kalau saudara mau kuat ya, bangun imannya dulu Pak. Iman paralel dengan kekuatan. Bangun. Yang kedua saudara, bangun pola pikir kita. Punyai pola pikir yang benar menghadapi masa sukar. Kok bisa pastor? Yes, pola pikir menentukan hasil. Pola pikir seperti apa? Misalkan ya saudara, kita punya pola pikir nih ya. Kita punya pola pikir bahwa Tuhan itu gak akan ngasih kita pencobaan melebihi kekuatan kita Pak. Maka dengan pola pikir itu berarti sah gak kalau saya bilang, kalau sudah melebihi kekuatan kita pasti ditolong Tuhan. Pada saat kita punya pola pikir seperti itu, apa? Kalau orang Jawa bilang kita gak mentiung. Apa mentiung tuh saudara? Mentiung tuh kayak bambu nekok itu loh saudara, apa mentiung? Ya ampun pendeta yang satu ini gitu ya saudara. Bahasa Jawa itu mantap saudara. Apa mentiung? Mentiung itu apa? Coba saudara terjemahkan mentiung dalam bahasa Indonesia. Satu kata nanti terjemahannya posisi menekuk. Agak turun ke bawah lah, kan panjang saudaraku. Tapi dalam bahasa Indonesia cukup satu kata, mentiung gitu aja. Melengkung, nekuk gitu saudara. Nah jadi kalau kita sudah tahu nih, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, ya udah toh, gak usah susah-susah toh. Pada saat itu melampaui, berarti dia akan tolong kita. Terus kenapa takut? Berapa banyak juga yang melihat ini saudaraku. Justru di masa-masa berat, bangkit orang-orang hebat loh. Itu berlaku zaman dulu maupun sekarang. Saya tanya, Daud itu muncul di masa apa? Masa biasa dia gak kelihatan, dia munculnya di masa berat. Yusuf muncul di masa berat. Ishak tadi, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya di masa berat. Berarti, boleh gak saya simpulkan gini? Ada kesempatan di dalam kesempitan. Nah, kalau pola pikir saudara masa berat habis, ya saudara tidak akan menyukai masa yang berat. Tapi kalau pola pikir saudara masa berat, kesempatan muncul. Daripada fokus pada masalahnya, fokus cari kesempatannya. Karena itu hanya muncul kesempatan itu di masa-masa berat. Di masa biasa dia nggak muncul saudaraku. Seperti yang saya pernah ceritakan saudara, di tahun itu saudaraku, keuangan tahun 98, rupiah dari 2.500 jadi 12,5, 15.000, itu kan gak terjadi lagi saudara. Coba perhatikan ini, munculnya kan di masa berat toh. Di masa berat, daripada saudara fokus pada masalah yang mana akan membuat saudara merasa lebih berat, rubah pola pikir yuk. Cari kesempatan apa nih di masa berat itu? Berapa banyak orang yang di masa pandemi itu justru yang tadinya ya saudaraku nggak punya mobil mewah, itu mobil-mobil mewah dijual terjun bebas tuh itu waktu itu. Di masa pandemi kemarin, ya selalu toh ada kesempatan kan? Apa? Tiba-tiba saudara yang misalkan di kedokteran, maskernya bertumpuk misalkan, yang tadinya gak laku-laku lah malah jadi harta benda sekarang saudaraku. Loh kan, kalau saudara bisa melihat di setiap kesukaran, kesempitan ada kesempatan. Jangan fokus pada kesempitannya, carilah kesempatannya. Apalagi saudara, pola pikir apa lagi? Saya itu belajar ya saudara, di masa sukar sekalipun saya nggak suka, saya jadi bisa menemukan siapa kawan, siapa lawan. Saya
saya nggak suka. Itu bukan suatu yang menyenangkan. Tetapi jujur ya Pak ya, di masa sukar itu saya bisa melihat siapa orang-orang yang tetap berdiri bersama dengan saya. Siapa yang lari meninggalkan saya. Sekalipun buat saya itu sesuatu yang menyakitkan. But yes, disitulah saya tahu. Oke, cukup saya mengerti. Mana kawan, mana lawan. Dan bersyukur. Tapi kalau mindsetnya salah, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Kan gitu terus. Lah orangnya sudah pergi kok, mau saudara tangisin juga mau apa? Yang mengerti katakan amin. Cukup kan saudara belajar aja toh. Dari situ saudara bisa membedakan di kedepan harinya. Mana kawan, mana lawan. Apalagi Pak, di masa sukar itu apalagi? Sadarkah saudara? Kekuatan maksimal saudara tidak muncul di masa baik. Kekuatan maksimalmu muncul di masa sukar. Saudara masih ingat gak tahun 98 tuh sampai ada kisah-kisah anak kecil bahkan bisa ngangkat sampai ada yang bapak-bapak bisa manjat itu rumah sampai naik ke atap, lari melalui atap di tengah kondisi yang kerusuhan seperti itu. Itu munculnya di masa apa? Masa berat. Coba di masa yang biasa-biasa, punya enggak keahlian itu? Lihat atap aja saudara cuma liatin, enggak bisa. Tapi tiba-tiba di tengah semua situasi itu, saudara yang tadinya enggak bisa, ternyata saudara mendiscover, ada kemampuan yang aku enggak punya loh sebelumnya, aku enggak tahu. Senggol kiri kanan, ada potensi tersembunyi dalam hidupmu yang hanya keluar di masa sukar. Boleh kasih tahu tangan buat Yesus saat kita. Aduh pastor, lah kok nggak enak? Loh ya gimana saudara? Daripada saudara punya pola pikir yang salah, kan tidak akan menolong. Hari ini, rubah pola pikirmu, setting pola pikirmu. Sehingga ketika engkau menghadapi masa-masa yang sukar, kau dapat kekuatan. Engkau bisa melihat apa yang kau belum lihat sebelumnya. Justru akan kau temukan potensi-potensi yang belum ada sebelumnya. Dan yang terakhir saudara, berapa banyak yang sepakat dengan saya, bukan hanya dibutuhkan mental yang kuat, butuh doa yang kuat. Kita berapa waktu ini belajar ya saudaraku, doa adalah bekerja dalam roh. Sudah dipraktekin belum? 1, 2, 3, 4. Ini pelayan Tuhan semua yang amin. Sudah dipraktekin belum? Sudah benar ya saudaraku. Kita sepakat ya, gak ada yang namanya orang kerja 10 menit bilang sama bosnya, capek. Bos, saya ini sudah kerja 10 menit dan saya capek, saya mau pulang. Itu kalau gak dicekik saudara. Sama bosnya. Sama tuh. Saudara ngomong sama Tuhan saudara, Tuhan udah capek. Doa 10 menit capek. Kan sering gitu tuh. Doa adalah kerja dalam roh. Bunita, kenapa diulang-ulang? Ya itu tadi tuh loh saudaraku. Diulang-ulang aja kan belum dilakukan. Boleh nggak tolong saya saudara? Biar saya ganti topik. Segera lakukan. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah kalau doanya Senin Kamis berharap ada pertolongan dan berkat yang besar, ya itu kan ya omong kosong. Doa adalah bekerja dalam roh. Saudara bisa nggak buka warung Senin Kamis terus saudara bilang, mana hasilnya? Kenapa nggak maju-maju? Berapa banyak orang Kristen kayak gitu loh sama Tuhan. Doanya aja Senin Kamis, puji Tuhan kalau Senin Kamis. Doanya Natal sama Paskah. Nah kalau Natal sama Paskah terus saudara bilang mana Tuhan, nah Tuhan ya bilang ganti. Lah mana? Lah cuman Paskah sama Natal kok saudara-saudara berharap apa? Hari Minggu cuma 1 jam. Saya kan nggak mungkin sekarang ya saudara, kalau saya ini khotbah ya melampaui 1 jam aja. Di belakang tuh udah gini-gini saudara. Lah nggak mungkin toh saudara, dari 1 jam itu dapatnya sampai seberapa sih? Nggak bisa. You have to add it.
tambahkan itu ketika di rumah. Baca, cari itu. Satu demi satu ya. Nanti dia akan berbicara dalam hidupmu. Di saat-saat dimana kau lemah, dia akan menguatkan engkau. Karena firman itu hidup. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia memisahkan roh dari jiwa. Dia memberikan kekuatan, pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan. Sepakat ya, Bapak Ibu ya, sepakat. Ada berkat di masa berat sekalipun. Hari ini saudaraku, sebelum kita tutup, saya akan ngambil waktu. Tadi saya sudah dikasih kata sponsor saudara. Pastor, nanti tolong diingetin ya, kalau pulang 2-2-3 gitu. Saya taruh di sini dulu aja saudara. Pulangnya 2-2-3 ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung semuanya keluar ya, bertahap ya, supaya nanti teratur. Nah, tapi saya, boleh nggak saudara, saya tutup dengan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk berjalannya pemilu saudara. Nanti tanggal 14 bersamaan ya, kita akan ada pemilu. Nah, biarlah pemilu serasa Valentine. Kan pas pemilunya yang damai-damai saja, amin. Amin ya. Senggol kiri kanan, jangan golput. Jangan golput, manfaatkan surat suara saudara datang. Jangan bangun kesiangan. Kan hari libur sudah. Bangun saudaraku, coblos. Lagi senggol kiri kanan, jangan dicoblos tiga-tiganya. Pastor, saya adil kok. Saya daripada milih salah satu, udah daripada pusing, saya coblos aja tiga-tiganya. Jangan saudaraku, coblos satu aja. Caranya gimana saudara? Doa. Doa. Di setiap zaman itu ya saudaraku, percaya satu hal ini. Buat sebagian dari saudara yang mungkin sempat berpikir ya, Pastor, aduh gitu. Doa saudara, percayalah agenda Tuhan itu pasti terjadi kok. Manusia itu, kita sudah terbukti kok saudaraku, bahkan dari zaman dulu pun ya saudara. Melalui raja-raja, melalui banyak orang-orang yang ini pun ya, agenda Tuhan itu tetap harus terlaksana. Dan di setiap zaman, selama 10 tahun ini Tuhan pakai Pak Jokowi, kan gitu. Tuhan bawa bangsa Indonesia masuk ke babak berikutnya lagi kan. Ini pun nanti saya percaya ya saudaraku, orang yang terpilih, yang ditentukan. Entah itu apakah 1 putaran, mau 2 putaran. Biarlah ada sebagian orang-orang yang mungkin memperjuangkan itulah saudaraku. Tapi 1 putaran ataupun 2 putaran itu ya saudara. Saya percaya agenda Tuhan harus jadi atas Indonesia. Bolehkah itu yang kita doakan? Jaya bangsaku, damai bangsaku, sejahtera bangsaku. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan? Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara Allah yang Tuhan, buat bangsa dan negara kami di momen 14 Februari, setiap rakyat akan memilih pemimpin mereka. Kau berikan hikmat, Kau berikan petunjuk-Mu. Bahkan Tuhan, apapun manusia berusaha mengerjakan, nobody can cheat you. Tidak ada yang bisa mencurangi Tuhan.
yang kami berdoa, kami bawa bangsa ini. Yes, Lord. Kami bawa Indonesia. Amin. Kami bawa negeri kami tercinta ini. Amin Tuhan. Biarlah orang-orangnya, pemimpin-pemimpinnya takut akan Engkau. Ya Yesus. Biarlah rakyatnya makmur dan sejahtera. Amin. Roh takut akan Tuhan itu turun. Roh cinta akan bangsa ini turun. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, Amin. menggenapi biar ini jadi seruan kami. Kami bawa bangsa kami. Kami bawa negeri kami. Indonesia dalam lindungan-Mu. Tuhan pulihkan, selamatkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini Tuhan, ada di dalam penjagaan Amin. perlindungan-Mu. Amin. Kami bawa negeri ini, Amin Tuhan. kerencana-Mu digenapi Yesus. dengan sempurna atas tanah air kami. Dari seluruh penjuru kota Jakarta, dari ujung utara, selatan, ujung timur sampai baratnya, kami katakan peace, Amin. damai. Amin. Kami katakan aman. Amin. Kami katakan ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Di setiap TPS-TPS-nya, di setiap bagian-bagiannya, tangan-Mu tidak lepas atas kota ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami bawa sekali lagi di dalam tangan-Mu. Angkat kedua tangan-Mu saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Kedua tanganmu yang terangkat, kiranya apa yang dikerjakan tangan ini dibuat Tuhan berhasil. Amin. 2024 tahun berkah, Amin. tahun anugerah, Amin. tahun multiplikasi, tahun keajaiban demi keajaibanmu terjadi. Amin. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi katakan amin.